Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Selamat siang, Bu Ning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Fuad. Bagaimana Bu Ning kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Fuad untuk kabarnya hari ini. Tapi ya gitu deh. Ya, semoga Bu Ning selalu diberi kesehatan. Amin. Lalu Bu Ning bisa menyelesaikan tugas CGP Angkatan 11 ini sampai tuntas dan Amin. mendapatkan gelar guru penggerak. Amin. Hebat. Amin. Terima kasih Pak Fuad atas doa-doanya. Oke, Bu Ning, waktu yang singkat ini kurang lebih 15 menit kita gunakan sebaik-baiknya ya Bu ya. Jadi apa yang nanti Ibu ceritakan kepada saya nih Bu? Apa yang Ibu akan ceritakan kepada saya Ibu? Bu Ning, monggo. Ya. Gini Pak, kebetulan kan saya mengajar di kelas 4 SD Negeri Donorjo 2. Nah, ada murid saya yang masih belum bisa membaca. Itu yang menjadi permasalahan saya selama ini sih Pak. Itu salah satu murid saya belum bisa membaca. Itu. Baik, berarti permasalahannya Ibu adalah ada murid yang belum bisa membaca di kelas berapa Ibu? Kelas 4 Pak. Kan udah kelas 4 ya harusnya, ya harapan saya sih nanti ya gitu di kelas 4 Pak ya. Itu di kelas 4 itu ada berapa kelas Ibu? 1, kebetulan yang tahun ini hanya 1 kelas Pak. Oh, siap. Baik, kira-kira Ibu nanti dari percakapan kita ini 15 menit ke depan ini tujuan akhirnya yang Ibu Ning inginkan apa ya Bu ya? Ya gini Pak, saya ingin bagaimana nanti murid saya yang masih belum bisa membaca itu bisa membaca dengan ya setidaknya sudah bisa membaca lah Pak, soalnya kan sudah kelas 4 dan itu kan harusnya kalau kelas 4 kan harusnya sudah bisa membaca gitu loh Pak. Gitu. Intinya murid saya nanti bisa membaca gitu. Baik, berarti harapan Ibu nanti bagaimana murid-muridnya Bu Ning di kelas 4 khususnya nanti bisa membaca gitu ya Bu Ning ya? Ya Pak, iya. Ya itu intinya harus bisa membaca gitu. Oke. Baik, ini kan waktunya panjang ya Bu ya. Nah, ketika nanti Ibu mempraktikkan di kelas, Ibu persiapannya bagaimana? Lalu Ibu bimbingannya gimana? Itu gimana Bu? Boleh diceritakan? Ya. Gini Pak, kan saat ini saya melakukan diskusi dulu dengan orang tua murid Pak. Jadi saya berdiskusi dulu dengan orang tua yang anaknya masih belum bisa membaca. Gitu. Berarti langkah awal itu Ibu memanggil orang tua wali murid ya Bu ya? Ya saya iya kan orang tuanya itu kan mengantarkan anaknya Pak. Kalau pagi, kalau SD kan masih diantar. Jadi terus saya komunikasikan secara langsung dengan orang tua tersebut. Begitu. Baik, nggih. Lalu berarti Ibu di sini sudah membentuk, kalau saya menangkap ya Bu ya. Berarti Bu Ning ini sudah membentuk kerjasama dengan orang tua. Jadi Ibu sudah langkah yang baik sudah Bu. Ibu sudah melakukan kerjasama yang baik dengan orang tua murid Ibu. Iya Pak, iya. Ya saya sudah melakukan kerjasama itu. Nggih. Baik Bu Ning. Berarti Bu Ning selama ini sudah koordinasi nggih dengan wali murid terkait dengan permasalahan tersebut nggih? Ya Pak. Lalu apalagi Bu Ning persiapan untuk membimbing anak kelas 4 Bu Ning terkait membaca ini Bu Ning? Ya karena gini kan harusnya kalau sudah kelas 4 sudah bisa membaca nggih Pak. Ada beberapa langkah yang saya lakukan yaitu gini. Saya sudah membelikan buku yang itu loh Pak, metode membaca cepat itu loh yang diperuntukkan untuk anak TK, anak SD kelas 1 itu kan ada tuh Pak yang model baca,
dari suku kata yang paling gampang dulu. Jadi saya beli buku itu yang levelnya masih level rendah, dan saya juga tadi yang sudah saya katakan ke jenengan sudah berkoordinasi dengan orang tua tersebut untuk meminta bantuannya ketika nanti di rumah sama orang tuanya latihan membacanya. Jadi buku itu ya nanti dibawa pulang anak, nanti di kelas sama saya, kalau di rumah ya sama orang tuanya, gitu Pak. Baik. Ibu mendapatkan buku itu dari mana kalau saya boleh tahu? Ya, kebetulan saya punya pengalaman kan Pak. Dulu anak saya ketika masih TK atau PAUD itu kan dapat buku seperti itu. Terus saya belikan juga di Gramedia. Nah kemarin itu saya ajak suami untuk pergi beli buku itu. Ya saya khususkan untuk murid saya itu. Karena dengan saya membeli buku itu, metodenya itu saya terapkan ke anak saya, cepat Pak, membacanya bisa gitu loh. Karena kan per suku kata. Jadi diawali dari persuku kata dulu. Jadi saya coba saya lakukan ke murid saya tersebut. Tapi kan memang tingkat apa ya Pak? Tingkat kecerdasan anak beda-beda nggih. Kalau saya ya tentunya nanti penerapannya juga berbeda dengan yang sudah saya terapkan kepada anak saya, karena saya selama ini juga mengamati memang tingkatnya juga berbeda sih Pak. Tingkat untuk daya tangkapnya juga berbeda, seperti itu. Baik Bu Ning, kalau saya boleh menafsirkan antara putri atau putra panjenengan dengan siswa kita yang ada di sekolah itu daya ingat, daya tampung dan kapasitas mereka itu berbeda-beda ya Bu Ning ya. Setuju ya? Bu Ning sepakat ya Bu Ning ya? Nah terus selama ini metode atau langkah-langkah Bu Ning ini kira-kira sudah berhasil belum Ibu dalam membimbing ini? Saya masih proses Pak, karena memang tadi saya katakan daya tangkap anak tersebut memang sangat susah Pak. Terutama ini kan kebetulan ada dua ya Pak, satu cowok dan yang satu cewek. Nah yang agak susah itu yang cewek, memang karena daya tangkap itu. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk tetap membimbing agar murid saya tersebut bisa membaca. Tentunya ya penerapannya beda dengan yang apa sudah saya terapkan kepada anak saya dulu. Karena tadi daya tangkapnya sudah berbeda. Gitu Pak. Baik, Bu Ning, apakah Ibu meluangkan waktu buat membimbing tadi yang siswa untuk perempuan? Iya, jadi itu Pak ya. Langkah saya, tentunya saya harus mengatur jadwal itu ya Pak. Kan tetap saya koordinasi dengan orang tua, tentunya anaknya pulangnya juga nggak bareng dengan teman-temannya, karena saya memang luangkan waktu khusus untuk pembimbingan anak tersebut. Baik, itu kalau saya boleh mengetahui ketika di kelas 3 atau di kelas 2 mungkin itu bagaimana Ibu tentang historinya siswa tersebut Ibu? Ya, saya juga sudah berkoordinasi dengan guru kelas sebelumnya ya Pak. Tapi memang daya tangkap anak tersebut yang lemah. Bisa dikatakan memang memang perlu bimbingan khusus lah Pak. Seperti itu. Anaknya memang perlu bimbingan khusus dari anaknya itu sendiri yang memang sulit, tapi bagaimanapun caranya kan saya tetap harus berusaha semaksimal mungkin lah sebisa saya untuk terus berusaha, ya semoga nanti di akhirnya bisa gitu Pak. Saya sudah berkoordinasi dengan guru kelas sebelumnya. Baik Bu Ning, lalu kegiatan apa Bu Ning selain itu lagi Bu Ning yang dapat agar berjalan dengan lancar Bu Ning? Ya, harapan saya agar nanti apa yang saya programkan ya Pak, bisa dikatakan saya programkan, tentunya satu saya harus mengatur jadwal, membuat rencana pembelajaran, terus saya berkoordinasi dengan kedua orang tua. Nah salah satunya yaitu saya membuat kelompok WA kecil Pak, jadi terdiri dari saya dan orang tua yang anaknya belum bisa membaca itu. Jadi kita buat grup, jadi di situ kita bisa berkoordinasi tentang kendala-kendala apa yang nanti
misalnya di dalam proses bimbingan ada kendala, jadi kita bisa dikomunikasikan di situ secara langsung. Gitu, Pak. Oke, berarti itu sebuah harapan yang istimewa ya Bu Ning, yang menurut saya Ibu ya, menurutku saya Ibu ya. Ada lagi mungkin Bu Ning yang mau disampaikan Bu Ning? Ya. Dengan harapan-harapan? Ya, tentunya saya tidak. Harapan saya tentunya semoga saja nanti ini Pak, murid saya yang ini sebelum saya targetkan masuk di semester 2 anaknya sudah bisa membaca. Karena kan memang ada waktu dari sekarang kan ya kurang lebih 3-4 bulanan lah Pak. 2-3-4 bulan itu saya targetkan sudah bisa membaca setidaknya meskipun hanya per suku kata dulu. Seperti itu Pak. Jadi saya ada bimbingan di kelas, kemudian orang tua juga di rumah membimbing. Kita harus saling bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan agar murid saya tersebut bisa membaca. Gitu Pak Buat. Baik Ibu Ning. Berarti memberi bimbingan lebih intensif ya Bu ya. Seperti itu ya Bu ya. Kira-kira ada ide lagi Bu atau bimbingan supaya nanti Ibu mempunyai target biar supaya siswanya berhasil Ibu? Ya. Rencana saya gini Pak, jadi setiap hari itu kan ada buku apa yang buku saya belikan itu toh Pak, yang buku metode cepat membaca itu. Jadi nanti sama tadi saya akan mencoba trik yang diterapkan di sekolah anak saya waktu TK dulu. Dengan saya di rumah, jadi buku itu nanti bawa pulang anaknya, belajar di rumah, nanti sama saya lagi membaca itu tadi, saya ulangi sampai anak itu bisa lancar, dalam arti ketika ada huruf B sama A bertemu itu dibaca ba, B sama I, B, nanti itu dari persuku kata, terus dilanjutkan per kata. Kemungkinan itu yang lebih saya tekankan di situ, terus tentunya waktu khusus, karena jika anak itu dikejar materi tetap akan kesusahan karena anaknya juga belum bisa membaca. Jadi yang khusus anak 2 itu saya fokuskan untuk bimbingan membaca. Gitu Pak. Tapi ketika ada soal misalnya secara lisan ya Pak, saya misalnya tanya soal lisan itu anaknya secara ya dia bisa menjawab. Tapi kalau disuruh membaca dan menulisnya itu masih belum bisa, karena kalau menulis tentunya harus bisa membaca dulu. Tapi kalau untuk ulangan ya saya khususkan anak itu ulangannya ulangan lisan Pak. Jadi dia mendengarkan saya, terus dia menjawabnya secara lisan, seperti itu. Untuk apa ya? Mengatasi permasalahan saya itu tadi. Ya targetnya harus baik, berarti Ibu terkait dengan jadwalnya Ibu ya. Itu ya. Nanti bimbingannya kapan? Lalu ada nggak Bu strategi khusus mungkin Bu selain tadi yang Ibu terangkan? Yaitu kerjasama dengan orang tua dan bimbingan yang intens Pak. Itu. Baik. Kira-kira berapa lama Bu itu bisa Ibu lakukan, Bu Ning lakukan? Ya tadi yang saya targetkan 2-3 bulan, pokoknya masuk semester 2 semoga anaknya bisa membaca, udah gitu Pak. Itu kan maksudnya jeda 3-4 bulan kan ya lumayan kan waktunya, jadi ya saya harapkan sih bisa sekitar itu Pak. Baik Bu Ning, kira-kira nih Bu dalam waktu dekat Ibu mana dulu yang akan Ibu dahulukan dan yang akan Ibu kerjakan Bu? Ya dalam waktu dekat ini ya Pak, tentunya satu tadi membuat WA kecil, kemudian bimbingan yang secara intens karena mengingat waktu dan mengingat daya tangkap murid saya yang lemah. Kemudian itu bimbingan di rumah dengan orang tua. Jadi tentunya saya membuat jadwal dulu untuk menyesuaikan jadwal saya dengan jadwal murid saya, karena anak saya juga ada sekolah madrasah juga, jadi saya harus mengatur waktu itu juga. Kemudian pekerjaan orang tua juga, jadi kita setiap ada bimbingan nanti saya WA di grup itu kalau anaknya ada bimbingan. Misal
misal saya ada acara atau ada kegiatan, saya juga koordinasi dengan orang tuanya untuk tidak ada bimbingan, maka di rumah nanti orang tuanya bisa memberikan bimbingan yang lebih. Jadi kuncinya di itu, buku itu ada, nanti kalau sudah lancar berarti naik, kalau belum lancar ya diulangi lagi sampai anak itu lancar. Gitu Pak. Jadi yang pertama itu tadi membuat grup WA, bimbingan intens, dan koordinasi dengan orang tua. Baik Ibu, luar biasa sekali. Berarti nanti Ibu tadi Ibu jabarkan adalah membuat grup, lalu membuat jadwal nggih Bu Ning. Ya. Baik Bu Ning, ada lagi yang mau disampaikan Bu Ning dari percakapan kita hari ini Bu Ning? Nah, sementara itu dulu Pak. Nanti kalau saya ada kendala-kendala apa, saya calling Pak Fuad lagi gitu ya Pak, untuk bisa memberikan pencerahan terhadap saya. Baik Bu Ning, semoga nanti kita bisa berjumpa lagi Bu Ning ya. Dan mudah-mudahan kegiatan bimbingan melatih membaca ini insya Allah berhasil ya Bu Ning. Amin, doanya Pak Fuad. Oke, insya Allah. Terima kasih Bu Ning telah meluangkan waktunya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sehat selalu Bu Ning. Siap Pak Fuad, terima kasih Pak Fuad juga, sehat-sehat selalu. Amin ya Allah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.